Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita akan belajar bersama di Bahasa Indonesia kelas 11 materi teks prosedur. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum menyiapkan peralatannya, harap dipersiapkan peralatan sekolah ya, bukan peralatan memasak atau peralatan untuk pergi ke sawah. Jadi buku, ballpoint, dan sebagainya harus dipersiapkan. Baik, teks prosedur. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian teks prosedur, kira-kira sudah pernah belum mendapatkan materi ini? Atau mungkin sudah pernah mendengar apa itu prosedur? Kalau dalam bahasa Inggris biasanya prosedur teks, tapi di bahasa Indonesia kan menjadi teks prosedur. Ingat, bahasa Indonesia teks prosedur, bahasa Inggris prosedur teks. Nah, kita masuk ke pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Nah, poinnya adalah ada tujuan, langkah-langkah, dan manfaat. Teks ini bertujuan komunikatif, yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi ada petunjuk untuk melakukan sesuatu dan berisi langkah-langkah. Kita lanjut ke struktur teks prosedur. Nah, struktur bisa tahapan. Nah, itu ya. Yang pertama adalah tujuan. Strukturnya tujuan. Apa tujuannya? Dibuat apa? Ya, proses apa? Ini ada tujuannya. Kemudian langkah-langkah. Ini paling penting, ini adalah langkah-langkah. Teks prosedur tidak ada langkah-langkah, ya tidak jadi teks prosedur. Jadinya malah cerita atau curhat atau gibah. Kemudian penegasan ulang ya. Struktur teks prosedur, tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Keren, pahami ya. Kemudian kita lanjutkan, berikut penjelasan dari masing-masing bagian struktur teks prosedur. Tujuan itu merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan atau dijabarkan. Kemudian langkah-langkah itu berupa perincian petunjuk yang disampaikan pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Apa topiknya? Langkah-langkah. Langkah-langkah itu harus urut, runtut, tidak boleh random, tidak boleh acak-acakan seperti cintamu itu. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat ya. Ini ada harapannya, ada manfaatnya. Bagian ini bersifat opsional. Opsional itu pilihan ya. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Tapi diusahakan ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Contohnya ya. Ini nanti bagian-bagiannya akan kalian ketahui ya. Ini bagian apa tadi? Yang awal. Bagian tujuan. Ini ada bagian langkah-langkah ya. Langkah-langkah ini ada ciri. Biasanya strip-strip atau angka atau nomor atau huruf atau cibi-cibi atau unyu-unyu. Nah, cara pengujian UKBI. Nah, ini masa saya baca? Aduh, kamu itu malas baca. Baik, saya baca. Cara pengujian UKBI. Era global telah menciptakan persaingan bebas antar bangsa. Pada zaman yang seolah-olah bebas tiada batas antar negara, bahasa Indonesia harus lebih bertaji untuk memperkokoh budaya Indonesia di tengah pengaruh budaya-budaya lain di dunia. Setakat saat ini, segala upaya untuk lebih memartabatkan bahasa Indonesia terus dilakukan.
termasuk dengan menciptakan sebuah sarana pengukur kemahiran berbahasa Indonesia, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Diselingi ayam berkokok ya. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Ini masuk apa tadi? Masuk awal tujuan ya. UKBI merupakan tes berbahasa Indonesia yang berstandar nasional dan berpeluang internasional. Walaupun demikian, kebakuannya akan terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengujian, ilmu bahasa, budaya, dan zaman. Bagaimana cara mengikuti ujian kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI? Berikut mekanisme pengujian UKBI. Nah, ini ada pendaftaran, tempat, pelaksanaan ya. Ini poinnya saja. Haus. Nah, ada langkah-langkah nomor 1 sampai 5 tadi ya. Bisa dibaca sendiri, bisa di back atau diulang lagi video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini ada contoh penegasan ulang ya di bagian akhir ini. Ini ada contoh penegasan ulang di sini ya. Pelaksanaan pengujian UKBI dapat bekerja sama dengan lembaga atau perguruan tinggi yang ditentukan atau yang ingin mengadakan uji UKBI. Semoga UKBI dapat meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya. Selain itu, UKBI juga diharapkan dapat memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Kita analisis. Untuk pernyataan tujuan ini berada di paragraf 1 dan 2. Kita flashback lagi ya tadi. Untuk langkah-langkahnya terdapat di paragraf 3 sampai 8 ya, 3 sampai 8, dan penegasan ulangnya paragraf 9 atau paragraf terakhir. Paham ya? Nanti kalau kalian latihan di rumah atau latihan bersama teman-teman atau menjelaskan teman-teman, tetangga, sanak saudara, keluarga, mantan dan sebagainya, bisa. Teks prosedur intinya harus urut, runtut ya, tidak acak-acakan seperti mantanmu itu ya. Baik, kita berlanjut ke aspek kebahasaan, antara lain sebagai berikut. Banyak dijumpai kata kerja perintah atau imperatif. Contohnya apa? Masukkanlah gitu ya, tuanglah, gorenglah, minumlah, aduk-aduklah, itu perintah. Siapkan, nah itu kan perintah gitu ya. Kemudian adanya penggunaan istilah bidang ya, contoh ini uji kemahiran, auditorium di sini ya. Istilah bidang, kata istilah itu kata asing yang jarang kita jumpai, tidak umum gitu ya. Lanjut, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang menyatakan waktu ya, masa ya, setelah, sesudah, hingga, bila mana, apabila, selanjutnya, lalu gitu ya, setelah itu dan lain-lain. Adanya penggunaan kata-kata yang menyatakan urutan langkah-langkah, bisa ini ada pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ini urutan. Ini di aspek kebahasaannya kamu tidak harus menggunakan semuanya, kamu bisa pilih satu atau dua aspek kebahasaannya. Banyak menggunakan keterangan dengan lembut, perlahan-lahan gitu ya. Aduk dengan lembut, goreng dengan garing misalnya itu ya.
iris tipis-tipis. Itu kan iris dengan cara tipis-tipis ya. Jangan lupa masukkan dan seterusnya. Paham ya? Paham. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Sedikit ilmu, amalkanlah. Niscaya akan bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sayang selalu untuk kalian semua di mana saja berada. Belajar tidak harus di atas lantai, di bawah atap. Kapan dan di mana saja kita bisa belajar. Ubah pola belajar, berpikir, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.